Mentari belum sempat menunjukkan sinarnya. Dini hari itu, 1 Oktober 1965, rentetan tembakan terdengar dari sebuah rumah di jalan yang kini bernama Jalan Tengku Umar, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu merupakan kediaman seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang dijadikan salah satu target utama operasi G30S PKI. Dia adalah Jenderal Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan untuk di video kali ini saya akan suguhkan kepada kalian lolosnya target utama penculikan G30S PKI. Seorang jenderal besar yang telah meloloskan dari kepungan para G30S PKI itu. Siapakah jenderal besar tersebut? Sebelum melanjutkan ke videonya, bagi yang belum subscribe segera di subscribe dan bantu support terus channel ini biar berkembang dan selalu memberikan informasi tentang sejarah Tempo dulu. Mari kita simak video berikut ini. Aha Nasution atau Abdul Haris Nasution merupakan target utama dalam operasi tersebut. Ini terkait dengan sikap dan pandangannya terhadap Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pengaruhnya dalam tubuh TNI juga disinyalir masih besar sebagai jenderal senior di sana. Oleh karena itu, jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menjemputnya pun lebih banyak. Hampir 2 peleton yang menumpang 3 truk dan 2 mobil web. 30 September malam itu, Nasution tengah berada di kamar usai menjadi penceramah dalam sebuah acara di Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama ajudannya, Letnan 1 Pere Andreas Tendean. Nasution tidak bisa tidur, udara yang sangat panas membuat nyamuk berseleweran di kamarnya. Sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, satu formasi pasukan Cakrabirawa tiba di rumah Nasution. Tidak banyak bicara, mereka menuju pintu rumah. Setiap gerakan kecil penjaga dibalas dengan tembakan. Suara tembakan membuat seisi rumah terbangun. Ketegangan semakin mencekam ketika pasukan-pasukan ini masuk rumah melalui pintu utama. Istri Nasution, Sunarti, mencegah pria yang akrab disapa Pak Nas itu untuk keluar kamar. Dia kemudian meminta belahan jiwanya melarikan diri. Sunarti pun membuka pintu kamarnya, namun muntahan peluru menyambutnya. Sementara cerita yang agak berbeda diutarakan bekas prajurit Cakrabirawa, Sulaemi. Dia dan rekannya disambut oleh 1 peleton penjaga kediaman Nasution yang berasal dari Kostrad. Mereka diantar ke dalam rumah. Di pintu utama, pintu tak terkunci. Namun ketika masuk, 10 anggota penjemput tak menemukan Nasution. Mereka pun lantas mencarinya di beberapa kamar. Dari salah satu kamar, Nasution tiba-tiba membuka pintu. Namun melihat ada 3 prajurit Cakrabirawa di depan pintu, Nasution kembali mengunci pintunya. Sulaemi lantas meminta agar pintunya dibuka, namun tak ada jawaban. Sebagai prajurit, Sulaemi diperintahkan menjemput Nasution hidup atau mati. 2 anggota pasukan, Kopral Sumarjo dan Harigiono, membuka paksa kunci besi dengan rentetan senjata, sten atau senapan serbu. Senjata menyalak, pintu pun terbuka. Tetapi Nasution sudah tidak ada di kamarnya. Saat inilah anak bungsu Nasution tertembak di dekapan sang ibu. Namun hal itu harus dibayar mahal dengan kematian sang anak Ade Irma Suryani, putri Nasution dan Johanna, yang baru berusia 5 tahun tersebut tewas menjadi korban peristiwa G30S PKI. Gadis kecil itu bersimbah darah dalam pelukan Yohana Sunarti Nasution. Selain sosok Yohana, ajudan Nasution yakni Pere Tendean berperan besar menyelamatkan Jenderal Nasution. Sementara Sulaemi mendengar ada suara rentetan tembakan senjata serbu dari luar rumah. Nasution kabur melompat pagar. Ia tak bisa memastikan siapa yang menembak di luar rumah kala itu.
Namun, ia bisa memastikan bahwa pemegang senjata Brand adalah Kopral Sarjo. Meski demikian, mereka tak mengejarnya, sebab perintah mereka adalah menjemput tanpa mengganggu tetangga sekitar. Kegaduhan itu membuat Peretendean terbangun. Dia kemudian menunjuk sumber suara dengan membawa senjata. Pasukan penjemput kemudian bertanya siapa dia. Tandean kemudian menjawab dia adalah ajudan Nasution. Namun, sebagian besar pasukan salah mendengar dengan mengiranya sebagai Nasution. Tendean diikat dan dibawa ke truk. Tak lama, bunyi peluit terdengar. Isyarat misi penculikan jenderal berhasil dilakukan. Tepat pukul 04.08 waktu Indonesia Barat, rumah itu kembali sepi. Keluar dari persembunyiannya, Nasution mengalami patah kaki saat melarikan diri. Nasution bersembunyi di rumah tetangganya. Itu hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober tahun 1965. Setelah merasa aman, dia kembali ke rumahnya melalui pagar dan kemudian meminta ajudan dan iparnya untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dia lalu diantar dengan mobil oleh Komandan Staf Markas Besar Angkatan Darat Kostrad, Letkol Hidayat Wirasojaya, ajudannya Mayor Sumargono dan iparnya Bob Sunarjo. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Saat itu istri Nasutionlah yang melapor ke Mabes saat membawa Ade Irma ke RSPAD. Dia mampir ke Mabes untuk meminta bantuan ke penjaga. Pukul 04.09 waktu Indonesia Barat, ajudan Nasution, AKP Hamdan Mansur, menelepon Pangdam Jaya Maijen Umar Wiradikusuma dan melaporkan peristiwa tersebut. Sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat, Umar tiba di rumah Nasution dan menyaksikan bekas kekejaman G30S PKI. Pukul 06.30, barulah diadakan usaha untuk mengambil Nasution dari persembunyiannya. Pukul 19.00, Nasution kemudian dibawa ke Makostrad untuk mengatur siasat penumpasan pemberontakan G30S. Pada tanggal 18 September tahun 1948, meletus pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Dalam rangka menumpas pemberontakan tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan Nasution membuat konsep operasi penumpasan. Sebagai wakil Panglima Besar dan anggota Dewan Siasat Militer, Nasution dapat mengonsepkan dengan segera rencana untuk menumpas PKI seperti yang diminta Presiden Soekarno. Dia kemudian memegang kendali atas penumpasan PKI. Saat itu, dia menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Soekarno memberinya waktu 2 minggu untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dalam waktu yang singkat itu, semua pentolan PKI pun tertangkap. Ya memang tidak ada yang bisa membantah kemampuan dan pemikiran jenderal besar ini. Tidak saja matang di medan pertempuran, serta karir kepangkatan yang panjang di tubuh militer Indonesia, Panas juga dikenal sebagai sosok pemikir. Hal itu dibuktikan dengan 77 buku jurnal dan makalah yang pernah dia tulis. Cukup itu saja di sejarah lolosnya target utama penculikan G30S PKI Jenderal Besar Nasution yang kami rangkum. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari isi cerita dan perkataan saya. Kasih kritikan di kolom komentar. Dan jika videonya bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di-share di sosial media kalian masing-masing. Dan jika videonya kalian suka, jangan lupa di-like. Dan bagi yang belum subscribe, segera di-subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan untuk video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video berikutnya.